Alhamdulillah kita semua sehat dan selalu dilancarkan aktivitasnya. Senang kembali menyapa Anda, masih bersama saya Timur Arif, memandu acara podcast Ruang Bos. Ruang bicaranya para bos yang edukatif, inovatif, dan kreatif. Sobat Ruang Bos, kali ini kita masih berbincang-bincang mengenai seputar dunia perhotelan, leisure, dan saat ini kita telah menemani bincang kita kali ini, yaitu Bapak Rio Haryono. Beliau merupakan Regional General Manager Operation dari Best Western Hotel and Resort Indonesia. Halo, apa kabar Pak Rio? Baik, terima kasih. Ini sehat nih? Sehat. Karyawan semua oke? Alhamdulillah. Okay. Sehat semuanya. Baik Pak Rio, sebelum kita berbincang mengenai masalah corporate dari Best Western Hotel and Resort ini, sebetulnya Sobat Ruang Bos mungkin bisa di-share nih, apa sih sebetulnya cerita dari Best Western awal mula berdirinya, kemudian berapa cabang yang dimiliki dan lain sebagainya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Timur sudah mengundang dan menyempatkan kita untuk sharing terkait beberapa hal, terutama di bidang perhotelan ya. Dalam hal ini mungkin karena saya dari Best Western, jadi saya akan berbicara terkait dengan apa itu Best Western dan bagaimana Best Western perkembangannya di Indonesia. Yeah. Terkait dengan Best Western Indonesia yang ada sekarang di Indonesia, Yeah. Alhamdulillah selama COVID pandemi ini kita masih tetap bisa bertahan, kita bisa dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa, meskipun secara numbersnya tidak seperti tahun-tahun sebelum masa pandemi ya, tapi karyawan tetap bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian ya kita, yang penting kita bisa bertahan Pak. Iya. Itu tantangannya sebetulnya Pak ya. Betul. Di masa pandemi itu ya. Betul. Kemudian kalau untuk protokol kesehatannya sendiri Pak di unit-unit di seluruh Indonesia gimana nih Pak? Ya, ini zamannya sudah berubah sekarang, jadi tidak seperti zaman sebelum COVID-19 ya. Yeah. Hotel ini sekarang sudah menjadi suatu kewajiban, protokol kesehatan itu nomor satu. Yeah. Karena bagaimanapun yang dicari oleh tamu adalah selain kenyamanan, juga pulang dari hotel mereka tidak membawa penyakit atau tidak terjangkit penyakit. Untuk itu Best Western itu sendiri juga mewajibkan semua hotel atau semua unit yang ada di naungan Best Western itu wajib untuk menjaga protokol kesehatan, tentunya sesuai dengan anjuran pemerintah atau government regulation. Dan itu sudah kita tanamkan semenjak awal-awal atau permulaan pandemi Pak. Ya. Dan syukur alhamdulillah dengan kita menjalankan protokol COVID-19, hotel-hotel kita tetap menjadi pilihan utama, karena bagaimanapun sekarang turis atau tamu yang berkunjung ke hotel tentunya selain mencari harga yang bagus, juga prioritas utama adalah bagaimana hotel menjalankan protokol kesehatan. Siap. Jadi sehat secara jasmani dan rohani itu udah pasti ya Pak ya? Sudah pasti. Berarti jangan lupa juga ya untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi, itu kayaknya wajib ya Pak ya? Wajib Pak, wajib. Baik. Karena tidak hanya masuk mall ya, masuk hotel juga sudah ada. Oke. Kewajiban kita untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan yang ada di Peduli Lindungi itu Pak. Siap. Seperti itu. Jadi sahabat Ipol nggak perlu khawatir lagi kalau kita berkunjung ke Best Western Hotel and Resort, pasti sudah terjamin tuh ya masalah kesehatannya. Insya Allah terjamin. Baik. Pak Rio mungkin bisa dieksplor lagi nih, tadi Pak Rio menyinggung masalah berdirinya, itu bisa dijelaskan lagi nih Pak, berapa banyak hotel, cabangnya di mana saja, berdirinya kapan, silakan Pak. Ya, Best Western ini merupakan international chains, jadi dia induknya ada di Amerika Pak. Oke. Ya, mungkin saya dengan bahasa yang lebih ringkas lagi bahwa 4.600 unit yang ada di seluruh dunia itu 75%-nya ada di Amerika. Kemudian masuk ke Indonesia, sisanya tersebar ada di Eropa, ada di Asia, kemudian ada di Australia. Masuk juga ke Indonesia, bagian daripada Asia Tenggara. Kita sekarang sudah ada 19 unit yang ada di hotel yang tersebar di seluruh Indonesia.
Seperti itu, Pak. Jadi ada di beberapa provinsi, Batam, kemudian di Jakarta tentunya, ada Jawa Barat di Bandung, kemudian nanti yang segera buka mungkin tahun depan itu di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya. Tepatnya di Singaparna. Ya, kemudian di Jawa Tengah ada di Solo, di Bali ada beberapa hotel kita punya. Kemudian di Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Lengkap ya Pak ya? Lengkap. Jadi kalau kita traveling ke Indonesia nggak usah khawatir, ada Best Western pasti hadir di kota yang kita kunjungin. Betul. Baik Pak, kalau untuk jenis-jenis tipe kamar hotelnya dan konsep dari BW sendiri nih seperti apa Pak? Ya, konsep Best Western itu tergantung dari lokasinya Pak. Seperti halnya di Bali berarti lebih ke resort. Di Bali itu lebih ke resort. Kemudian untuk di kota-kota besar tentunya bisnis hotel ya. Di situ memang orang-orang yang mau bisnis datang, maisnya juga banyak di situ. Jadi ya tergantung dari lokasi. Tergantung dari lokasinya. Hanya saja kita jagain dari brand standar. Ya, ini brand standar yang kita jaga dari mulai Best Western yang ada di Batam sampai di ujung di Manado, itu mereka akan mendapatkan pelayanan yang sama. Pelayanan yang sama, standar yang sama. Standar yang sama. Dan konsepnya tentu mengakomodir dari masing-masing unit tadi tersebut ya Pak, Betul. yang di mana mereka berada. Betul. Dan kearifan lokal tetap dimunculkan Pak. Ada, terutama pada saat kita sarapan ya. Oke, menu-menunya ada ya. Jadi kita tidak ini dari luar gitu kan, terus harus dipertahankan yang luarnya, tidak. Tapi tetap ada kearifan lokal itu tetap dimunculkan. Betul nih Pak Rio, mungkin sebagai penegasan kita juga Warta Pena Ruang Bos nih Pak, pernah podcast juga di Bali, memang cabang dari Best Western memang mengusung kearifan lokal tuh, mulai dari arsitekturnya, kemudian menunya juga ya. Betul. Menarik Sobat Ruang Bos, tadi telah dikatakan oleh Pak Rio bahwasanya Best Western Resort and Hotel ini juga mengusung konsep lokal ya Pak ya. Kemudian dari menu-menunya juga, dari arsitekturnya juga gitu. Nah mungkin Pak Rio bisa elaborasi lagi mengenai berapa sih sebetulnya unit kamar yang ada dan tipe-tipenya apa saja nih Pak yang ditawarkan? Ya baik, terima kasih. Secara total jumlah kamar yang ada di Best Western itu total semua ya Pak ya, dari 19 unit cabang cabang yang kita punya itu sekitar 3.400 kamar kita punya. Banyak ya Pak ya? Banyak, 3.400 kamar. Kemudian kita bermain di harga yang starting menengah dari middle Pak. Oke. Ya kalau mau kita sebutkan numbersnya ya sekitar 650 ke atas. Terjangkau lah ya Pak ya, dengan fasilitas dan segala macamnya itu ya. Iya. Kemudian dari tipe kamar yang kita punya itu tergantung dari unit hotel itu sendiri. Ada yang punya superior sampai eksekutif, ada juga yang punya deluxe sampai presidential suite. Jadi tergantung dari hotelnya. Dan kita bagi ya Best Western itu ada yang premier yang di atas mainnya di bintang 4 sampai bintang 5. Kemudian yang Best Western Plus itu main di bintang 4, kemudian yang core Best Western Hotel biasa tuh yang logonya biru, nah itu main di bintang 3 sampai bintang 4. Berarti lengkap, nggak usah khawatir untuk masyarakat kalau berkunjung ke Best Western berarti bisa pilih tuh ya Pak ya? Bisa pilih. Tentunya semakin ke atas semakin lengkap fasilitasnya. Boleh di-share nih Pak, fasilitasnya biasanya apa aja nih? Yang mulai dari bintang 4 plus sampai bintang 4 atau 3 nih? Ya, yang Best Western Premier itu dia punya ballroom. Ballroomnya besar tentunya. Kapasitasnya bisa sampai 800 sampai 1000. Berarti pas untuk MICE ya Pak ya? Pas. Kegiatan untuk kemudian, event. Meeting roomnya juga banyak gitu ya, banyak pilihan. Kemudian ada fasilitas swimming pool, kemudian ada fitness, lalu ada spa, massage, dan parking areanya yang luas. Seperti itu. Dan tipe kamarnya juga banyak pilihan. Luas-luas lagi Pak. Luas-luas. Kemudian area breakfastnya lebih besar kalau yang premier. Tentunya dengan area yang besar, maka breakfast presentasinya lebih
lebih keren. Lebih keren, lebih Karena nyaman, lebih gitu. lengkap. Siap. Ya, Oke. lebih lengkap. Jadi kalau artis-artis ingin mengundang perkawinan bisa aja Pak ya? Bisa, Gitu ya? bisa. Aman Kemudian ya? ada yang Best Western Plus, Ya. itu hampir sama sebetulnya dengan Premier, tetapi ballroomnya tidak sebesar yang Premier. Kemudian meeting room tetap punya, swimming pool ada, fasilitas gym ada juga, spa massage ada, swimming pool sama ada. Oke. Jadi selain kita rapat di kantor, pusing nih Pak ya, stres, tapi ketika kita melihat kolam renang, massage, mungkin bisa terobati tuh Pak ya, stres ya. Betul. Seimbang gitu ya. Betul. Itu memang menjadi pilihan lain ya, setelah penat dengan kegiatan aktivitas sehari-hari kantor gitu. Oke Pak, tadi terkait dengan aktivitas MICE nih, Meeting, Incentive, Convention and Exhibition nih. Dari Best Western Hotel and Resort Corporate sendiri tuh bagaimana nih istilahnya strategi untuk MICE ke depan itu seperti apa? Apakah sekarang sudah mulai melonjak lagi untuk MICE atau seperti apa Pak? Ya. Mengikuti perkembangan sekarang yang COVID ini sudah mulai melandai, kemudian PPKM juga sudah mulai dilonggarkan. Ya. Memang sudah mulai kita bisa katakan secara numbersnya naik Pak, meskipun memang belum signifikan karena di saat dibuka dilonggarkan kita ketemu bulan puasa. Oh ya, jadi kegiatan agak dibatasi ya, dari corporate lagi, atau dari government. Tapi kami punya keyakinan bahwa saat nanti setelah Idul Fitri kemudian government atau corporate sudah melakukan aktivitas seperti biasa, maka kami berkeyakinan bahwa nanti pertumbuhannya akan semakin baik. Meskipun belum bisa disamakan seperti halnya sebelum COVID. Saat normal dulu ya. Normal, tapi trennya saat ini pun sudah mulai agak naik ya Pak ya? Sudah mulai cukup signifikan lah perkembangannya jika dilihat atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke. Untuk asal jangan dilihat atau dibandingkan dengan 2018 ya. Oh itu masih jauh ya Pak ya? Siap. Karena ini kita sekarang lagi coba bangkit lagi ya. Jadi belum senormal masa sebelum COVID. Iya, saya rasa semua sama. Sama dari nggak hanya sektor perhotelan, juga sektor lain juga sama ya. Betul. Karena sekarang kan orang mau bepergian kalau baru skala prioritasnya itu penting, maka mereka cukup melakukan Zoom. Iya, betul. Saya rasa itulah Zoom meeting atau virtual. Nanti kalau udah skalanya sangat penting, baru mereka terbang. Itu pun mungkin dibatasi yang terbangnya siapa. Gak bisa pucuk-pucuk pimpinannya juga mungkin agak belum bisa berani ya. Makanya kita berharap nanti kalau udah pandemi ini memang sudah menjadi biasa, istilahnya endemi ya. Nah, maka pembebasan yang lebih lagi bisa mengembalikan keadaan kita sama seperti halnya sebelum COVID kemarin. Oke. Ya karena kita lihat seperti Bali, kemudian Batam, memang dua provinsi itu yang sekarang masih tertinggal dari daerah-daerah lain. Masih landai karena memang core utama mereka adalah wisatawan. Dan wisatawan masih dibatasi pergerakannya. Iya, betul. Berbicara mengenai strategi marketing nih Pak Rio, kalau untuk masa pandemi sendiri kira-kira kemarin ini kan agak jarang nih, dari MICE juga jarang. Apa sih Pak strategi marketing yang dicoba dikedepankan oleh Best Western ini Pak? Ya, baik. Sebetulnya tidak hanya karena sedang pandemi COVID ini ya. Memang perkembangan zaman ini kita tidak bisa bendung. Artinya kita harus sudah mulai berpikir ke dunia digital. Maka di situ dunia e-commerce bermain di situ Pak. Maka orang udah booking kamar sambil tiduran juga bisa kan. Nggak perlu berkunjung ke tempat yang semua ada di genggaman tangan ya. Sudah mudah. Maka kita sekarang mengambil strategi bagaimana membesarkan dunia digital lewat e-commerce-nya tadi. Betul, ya. Kita kembangkan
website kita punya, kemudian kita banyak bekerja sama dengan beberapa sosial media. Oke, nah ini menarik nih. Mungkin sahabat Ruang Bos juga boleh tahu nih Pak Rio, sebetulnya untuk memesan hotel Best Western ini tuh lewat aplikasi apa aja nih? Ya, banyak ya? Online travel agent yang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi boleh pilih mana saja. Boleh pilih mana aja ya. Boleh pilih mana aja, nanti bisa dilihat di internet mana yang terkait harga juga boleh. Baik. Tapi yang jelas kalau kita menjaga parity disebutnya kita harga. Jadi kita tidak membesarkan satu saja, sama-sama kita besarkan semua. Jadi boleh tamu nanti untuk memilih mana yang menurut tamu pilihan lebih baik. Mungkin di situ ada promo apa masing-masing kadang-kadang suka beda. Bikin promo apanya supaya menjadi gimmick yang menarik gitu kan. Atau bisa juga masuk ke website kita punya ya, yang website Best Western itu sendiri gitu. Jadi ya boleh bebas, pilihannya banyak, tinggal sekarang tergantung dari sahabat Ruang Bos sendiri ya, mau pilih yang mana ya. Bahkan lewat WhatsApp juga bisa. Lewat WhatsApp juga bisa. Wah, ini lebih jadi tambah tergantung mudah lagi. Ya, tinggal dia bisa mendapatkan nomor WhatsApp yang di hotel itu sendiri, itu sudah bisa gitu. Tadi kalau Sobat Ruang Bos telah mendengar bagaimana strategi marketing dari Best Western Hotel and Resort, namun yang perlu digarisbawahi ini Pak Rio, ada beberapa kompetitor lain gitu ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan multinasional yang menerapkan juga nih semacam membership nih. Nah, apakah di Best Western juga ada tentang hal tersebut, Pak? Ya, baik, terima kasih. Best Western juga punya, Pak. Jadi ya untuk kalau bicara membership kita ada Best Western Reward Member. Nah, jadi setiap tamu yang berkunjung di tempat kita, nanti kita bisa jadikan dia sebagai member di kami. Dan itu tidak ada fee untuk membership. Gratis ya? Gratis. Jadi itu nanti saat datang ke hotel, nanti sudah pasti akan ditawarkan oleh staf kami untuk menjadi member di Best Western. Dan kemudahan ini kita berikan nanti kalau sudah jadi member, dia saat berkunjung kemanapun bisa dapat poinnya, Pak. Nah, itu benefitnya tuh, benefitnya itu. Mengumpulkan poin, nanti apalagi nih Pak benefitnya? Bisa gratis gitu, dapat kamar hotel? Ya, nanti poin tertentu bisa di-redeem. Gitu, Pak. Ya. Di-redeem. Nanti ketentuan-ketentuan lain bisa nanti didapat atau disampaikan oleh staf kami pada saat berkunjung ke hotel tamunya. Baik. Kalau untuk tadi Pak Rio sudah sebutkan ada 19 cabang di daerah. Kemudian ada lebih dari 3.000 unit kamar di seluruh Indonesia. Kira-kira corporate action apa lagi nih pengembangan ke depan dari BW ini? Dalam waktu dekat memang kita katakanlah 2022 awal, 2023 berarti ya. Di 2023 awal kita ada beberapa proyek ke depan, yaitu di Tanjung, Kalimantan Selatan. Kemudian di Palu juga akan bertambah lagi. Tidak di kota Palunya, ya, bergeser agak ke pinggir. Kemudian di Banjarmasin juga ada, bergeser ke pinggir lagi. Kemudian di Jawa Tengah, di Purwodadi itu juga akan ada. Lalu di Lampung, kemudian di Medan, dan di Panakukang. Itu daerah Sulawesi Selatan. Ya. Jadi kita terus berkembang dan ya alhamdulillah karena kepercayaan dari investor untuk bisa bergabung atau menitipkan hotelnya di kami sebagai operator. Berarti respon dari investor juga cukup bagus ya Pak ya untuk bisa menginvestasikan di Best Western ini ya. Karena memang kita sangat menjaga product and service. Jadi saat mereka berkunjung ke tempat kami, suatu hotel, kemudian mereka menikmati produk and service kami punya, kemudian mereka mulai menaruh kepercayaan kepada kami bahwa oh ya udah saya mau bikin hotel nanti managed by Best Western, seperti itu. Karena memang kita jaga sekali brand standar kita. Oke. Ya. Jadi tidak mengenal masa pandemi, untuk kualitas pelayanan itu tetap number one. Tetap, dan kita tidak ada pengurangan. Tidak ada pengurangan di produk and service. Mentang-mentang COVID kita kurangin misalkan. Breakfastnya tidak ada nasi goreng atau tidak ada ayam atau tidak ada daging, enggak.
itu tetap ada. Kemudian mentang-mentang lagi COVID jusnya dikurangi, enggak juga. Itu tetap, itu terjaga, namanya brand standar, tidak ada toleransi, itu wajib gitu. Kemudian pelayanan juga sama. Jadi product and service kami pastikan itu selalu terjaga dengan baik, ditambahkan sekarang protokol kesehatan. Jadi semua aman, nyaman dan tidak terkurangi kualitas dan kuantitasnya. Kita nggak mau nanti tamu setelah nginep di kami, check out, terjangkit sakit ya. Tidak hanya masalah COVID-COVIDan, mungkin ada sakit apa lagi, nah itu tidak. Maka kita yakinkan untuk tamu yang ingin bermalam di Best Western dimanapun, kami yakinkan, kami pastikan bahwa hotel kami produk and service-nya terjaga, kemudian protokol kesehatannya juga terjamin, jadi tidak ada keraguan. Catat nih ya Ruang Bos ya teman-teman, untuk bisa langsung booking ke Best Western Hotel and Resort di seluruh Indonesia ya. Semua terjamin, kualitas, kuantitasnya tetap oke, baik masa pandemi maupun tidak. Baik, Pak Rio, terakhir mungkin bisa share nih harapan dari Pak Rio nih ke depan seperti apa. Kemudian mungkin sebelum harapan, kalender event atau kira-kira ada acara-acara corporate nggak nih ke depan? Ya, sudah merupakan agenda kita tahunan bahwa tim sales kami selalu mengadakan kegiatan safari lah ya, di beberapa kota atau provinsi. Mereka akan berkunjung ke Jawa Timur, kemudian ke Kalimantan, ke Sulawesi. Nanti kita bikin kegiatan-kegiatan mengumpulkan agent-agent untuk melakukan gathering seperti itu, baik itu sifatnya eksternal ataupun kita internal untuk merapatkan strategi kita seperti apa. Tapi yang jelas explore kita keluar itu tetap terus berjalan, dan hal ini semata-mata untuk meyakinkan tamu bahwa Best Western masih eksis dan kita tetap selalu berada untuk menjadi pilihan utama untuk pengunjung. Kita doakan mudah-mudahan sukses dari Best Western. Tapi sebelum kita tutup, harapan dari Best Western sendiri kepada pemangku kepentingan dalam hal ini mungkin pemerintah atau masyarakat seperti apa nih Pak? Ya, harapan kami dari Best Western atau saya yang mewakili ya, bahwa setelah nanti mungkin COVID ini tidak ada atau sudah semakin melandai sampai titik nol, maka harapan kami semuanya bisa bangkit kembali. Amin. Seperti semula, kita bisa beraktivitas, kemudian yang terpenting adalah bahwa hajat hidup kita bisa terpenuhi, keinginan kita semua bisa terpenuhi, dan saya yakin itu kita bisa, asal semua ada kepercayaan terhadap pemerintah. Apalagi kami di bidang pariwisata, kami sangat menitipkan hal ini kepada pemerintah, Kementerian Pariwisata. Mari kita sama-sama untuk kembangkan pariwisata di Indonesia, seperti itu. Baik, dan itu tentunya juga harapan bukan untuk Best Western saja, tapi kita semua, Sobat Ruang Bos, menginginkan kondisi normal kembali, aktivitas ekonomi jalan terus berlanjut, sehingga semua bisa normal apa adanya seperti dulu ya. Betul. Oke, Pak Rio, terima kasih banyak telah menemani Sobat Ruang Bos. Sama-sama. Salam buat karyawan, mudah-mudahan sukses terus untuk Best Western Resort and Hotel nih. Ya, terima kasih. Baik, Sobat Ruang Bos, demikian bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Ruang Bos. Dan akhirnya kami tim produksi Ruang Bos beserta Pak Rio Haryono pamit undur diri. Salam sehat selalu dan Ruang Bos. Oke, Bos.